Halo, dan selamat datang di channel YouTube Cerita Absurd. Coba saya tanya, pernah dengar nama Transsion nggak? Kemungkinan besar sih belum. Anehnya perusahaan yang super misterius inilah yang sekarang lagi diam-diam, pelan-pelan, mengubah peta kekuatan industri smartphone global. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah raksasa yang tumbuh dalam senyap ini dan sekarang siap menantang nama-nama terbesar di dunia. Kita tahu kan, dunia ini kayaknya didominasi sama Apple dan Samsung. Tapi ternyata ada loh seorang raksasa yang geraknya itu di bawah radar. Hampir nggak dikenal di negara-negara barat, tapi di sebagian besar belahan dunia lain, merekalah raja yang sesungguhnya. Pertanyaannya jadi simpel, siapa sih mereka ini? Coba deh saya tanya ke Anda, kalau disuruh sebutin 5 merek HP terbesar di dunia saat ini, siapa aja yang langsung kepikiran? Pasti nama-nama yang udah sangat kita kenal kan? Tentu aja yang muncul pasti Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, mungkin Vivo nyelip di situ. Jawaban ini beberapa tahun lalu benar banget. Tapi sekarang peta kekuatan dunia itu udah berubah total. Ada pemain baru yang nyalip di tikungan, diem-diem, dan sekarang duduk nyaman banget di 5 besar. Dan nama itu adalah Transition Holdings. Sebuah nama yang mungkin super asing di telinga kita ya. Tapi inilah perusahaan yang menjual ponsel dalam jumlah yang masif banget. Seringkali nyaingin para pemain lama. Mereka ini kayak menguasai dunia. Sementara dunia bahkan nggak sadar mereka itu ada. Oke, nama Transsion mungkin asing, tapi saya yakin Anda pasti kenal sama anak-anaknya, Tecno, Infinix, sama Itel. Yap, bener banget. 3 merek yang sering kita lihat sikut-sikutan di pasar ini ternyata datang dari satu rahim, satu induk perusahaan yang sama. Mereka ini 3 ujung tombak dari satu strategi besar buat naklukin pasar negara berkembang. Semua ini berawal dari satu orang, dan sebuah keputusan yang bisa dibilang gila. Yuk kita mundur sedikit ke awal mula Transsion berdiri, lewat visi pendirinya, George Su, yang nekat milih jalan yang nggak dipilih sama siapapun. Kita flashback ke tahun 2006 di China. Bayangin, pasar smartphone di sana itu lagi berdarah-darah. Ribuan merek lokal saling bunuh, saling banting harga. George Su waktu itu punya 2 pilihan logis. Ikut perang di China dan kemungkinan besar kalah, atau nekat coba nembus pasar barat yang standarnya selangit. Tapi dia milih jalan ketiga. Jalan yang dianggap gila sama semua orang, fokus ke Afrika. Reaksi orang-orang waktu itu, ya kira-kira kayak gini. Mereka bingung, ngapain jualan HP di Afrika? Kan di sana miskin, infrastrukturnya jelek, listrik aja susah. Ini tuh sebuah pertaruhan yang benar-benar melawan semua akal sehat bisnis pada zaman itu. Tapi inilah yang dilihat George Su dan nggak dilihat sama orang lain. Dia nggak lihat kemiskinan, dia lihat 1 miliar manusia yang diabaikan sama Apple dan Samsung. Orang-orang yang butuh banget ponsel, tapi nggak ada satupun merek besar yang ngelayanin mereka dengan serius. Inilah celah pasar terbesar di planet ini. Jadi pertanyaannya, gimana caranya sebuah perusahaan antah berantah bisa naklukin satu benua penuh? Jawabannya ada di strategi mereka yang jenius banget. Begitu lokal, sampai-sampai mereka itu nggak lagi dianggap merek asing, tapi udah jadi kayak merek lokal itu sendiri. Coba kita bandingin filosofinya. Merek-merek global kayak Apple dan Samsung kan percayanya gini, satu produk untuk semua orang di dunia. Transition datang dengan pendekatan yang radikal. Satu negara, satu strategi. Mereka nggak maksa pasar buat beradaptasi sama teknologi mereka. Sebaliknya, mereka yang ngadaptasiin teknologi mereka buat pasar. Genius. Contoh pertama, dan ini yang paling terkenal, kamera. Kamera iPhone itu kan dikalibrasi buat kulit Kaukasia. Hasilnya, foto orang berkulit gelap seringkali jadi kurang bagus, kurang detail. Transsion lihat masalah ini, dan mereka ciptain algoritma kamera khusus. Fokusnya ke eksposur gigi dan mata. Hasilnya, wajah berkulit gelap jadi kelihatan tajam dan glowing. Ini bukan sekedar fitur loh, ini soal ngerasa dilihat dan dimengerti. Terus, masalah infrastruktur. Di banyak negara berkembang, sinyal operator itu blang-blang, dan nelpon ke operator lain itu mahal banget. Solusi orang lokal gimana? Bawa 2-3 HP. Transsion lihat kebiasaan ini dan ngelakuin hal gila. Mereka rilis HP dengan 3 bahkan 4 slot kartu SIM. Buat orang barat ini aneh, tapi buat orang Afrika, ini penyelamat hidup. Dan tentu saja, masalah klasik, listrik. Di tempat di mana listrik sering mati berjam-jam, iPhone yang baterainya cuma tahan seharian itu jadi nggak guna. Transsion, di sisi lain, mempopulerkan baterai badak. 5.000, 6.000, bahkan 7.000 mAh itu udah standar buat mereka. Bodi agak tebal dikit nggak apa-apa, yang penting HP bisa nyala 3 hari, dan bahkan bisa jadi power bank buat ngecas HP temen. Punya produk bagus itu percuma, kalau nggak ada yang jual kan? Nah, strategi distribusinya Transsion ini benar-benar jenius. Lupakan mall mewah.
Mereka masuk ke desa-desa, ke ganggang sempit. Mereka ngasih cat gratis ke pemilik toko kelontong, biru buat Tekno, hijau buat Infinix. Syaratnya cuma satu, tembok toko mereka boleh dicat. Hasilnya? Bayangin, di pelosok Afrika, sejauh mata memandang warnanya biru Tekno. Itu branding yang nancep langsung ke alam bawah sadar. Oke, setelah berhasil naklukin Afrika dan pasar-pasar berkembang lainnya, Transsion kayaknya udah bosen jadi raja hutan doan. Sekarang, mereka mulai ngincar tahta global. Mereka mulai nantang Samsung dan Apple di kandang mereka sendiri. Ini adalah babak yang baru. Coba lihat ini. Ini tuh kayak pernyataan perang. Di saat Samsung ngejual HP lipat seharga puluhan juta, Tekno dari Transsion tiba-tiba ngerilis Phantom V Fold dengan harga cuma belasan juta. Pesannya jelas banget, hey, kami juga bisa bikin teknologi rumit, dan kami bakal bikin itu terjangkau buat semua orang. Dan mereka nggak berhenti di situ. Infinix mulai ngerilis seri Zero dan GT yang canggih, pamerin fast charging 180 watt, bahkan kolaborasi sama BMW. Jelas mereka pengen naik kelas. Di saat yang sama, adiknya, Itel, terus-terusan ngacak-ngacak pasar bawah dengan spesifikasi dewa, harga murah. Ini bikin semua kompetitor pusing 7 keliling. Tapi ya, jalan menuju puncak dunia itu nggak mulus. Ada satu tembok raksasa yang harus mereka panjat kalau mereka mau benar-benar diakui sebagai brand kelas dunia. Dan ini ngebawa kita ke sebuah refleksi penting tentang apa sih arti sebuah produk itu. Tembok itu namanya pengalaman software. Jujur aja ya, spesifikasi hardware Transsion itu emang dewa banget buat harganya. Tapi sistem operasi mereka, entah itu HiOS, XOS, atau Itel OS, terus terang masih jauh dari kata sempurna. Masalahnya ada di pengalaman sehari-hari, aplikasi bawaan yang nggak bisa dihapus, iklan yang tiba-tiba nongol di notifikasi, dan rasa was-was soal update keamanan. Nah, ini nih jurang pemisahnya. Orang beli iPhone atau Samsung itu bukan cuma buat spek, tapi buat sebuah ketenangan batin, sebuah jaminan keandalan. Dan inilah PR terbesar Transsion sekarang. Jadi, apa sih poin pentingnya? Kisah Transsion ini ngajarin kita satu pelajaran bisnis yang luar biasa penting. Jangan pernah, sekali-kali, meremehkan pasar yang sering disebut the bottom billion atau pasar rakyat kecil. Sementara Apple sibuk ngelayanin 10% orang terkaya di dunia, Transsion diam-diam jadi sahabat buat 90% sisanya. Dan dari recehan itulah mereka ngebangun sebuah kerajaan raksasa. Perjalanan mereka ini luar biasa loh. Dari jadi teman baik buat mayoritas populasi dunia yang terabaikan, sampai sekarang berdiri di depan gerbang istana, siap dobrak masuk ke liganya para raja. Pembahasan kita soal Transsion ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Apa sih inovasi sejati itu? Apakah soal menciptakan teknologi yang paling baru, paling canggih, paling wah? Atau soal ngambil teknologi yang udah ada, terus membuatnya jadi relevan, terjangkau, dan berarti bagi semua orang? Mungkin jawabannya ada di kisah Transsion.